Oke, baik. Selamat pagi. Video ini terpaksa dibuat ya sebagai pengganti perkuliahan tatap muka ya. Jadi tadi pagi jam 8 kurang lah ya, jam 8 kurang 5 atau jam 8 kurang 10 saya tunggu tidak hadir. Saya yakin ada miskomunikasi ya. Itu ya. Jadi ada jadwal yang tidak seharusnya dipindah tapi dipindah. Jadinya dua-duanya kacau. Oke, baik. Oleh karena itu ada miskomunikasi dan dampaknya barangkali tidak ada yang datang. Nah, untuk mengejar ketertinggalan ya, jadi harus ada penggantinya yaitu video. Ini sangat penting ya, terutama yang evaluasi ini. Jadi sangat penting untuk dapat melaksanakan secara aman ya. Video ini harus ditonton sampai selesai. Sama pentingnya dengan video yang saya berikan 2 minggu yang lalu gitu ya, tentang bagaimana cara mengoperasikan. Penting karena untuk keselamatan alat ya. Jangan sampai ada satu dari atau lebih dari kalian yang maaf, jangan sampai ada tindakan yang mengakibatkan mesin menjadi rusak begitu ya. Kemudian mesin itu tidak bisa dipakai oleh kelompok lain karena ada dari kalian yang salah mengoperasikan. Jadi saya sendiri harus menjamin bagaimana caranya dijamin alatnya selamat gitu ya, tidak rusak. Nah, jaminannya adalah video. Tetapi kalau videonya nggak ditonton gitu ya, ya jaminannya jadi berkurang gitu ya. Ada possibility rusak kayak kemarin ya. Ada uh, spindle yang menabrak itu ada ya, nanti akan di slide keberapa nanti akan saya bahas. Oke, secara umum materi untuk hari ini sebenarnya ada 3 ya, evaluasi, ini tugas ini ya, tugas Aspire. Tugasnya ada 2, yaitu membuat simulasi untuk pelurus dan simulasi untuk drill adapter. Kemudian yang materi yang ketiga adalah 3D printing di sini ya, Anda bisa lihat ya. 3D printing umumnya atau utamanya untuk membuat alat bantu. 3D printing untuk membuat alat bantu. Nah, alat bantu ini untuk apa? Alat bantunya untuk memegang ya supaya biconvex-nya tidak goyang. Oke, jadi sekali lagi 3 materi untuk hari ini dan nanti videonya akan saya pisah-pisah, evaluasi sendiri, tugas Aspire 2 simulasi sendiri, 3D printing sendiri ya, supaya mudah ditelusuri nanti misalkan untuk sesuai kebutuhan ya. Oh, saya butuhnya pertama nonton yang simulasi dulu, langsung straight to the point dapat filenya. Oke, kita mulai dari evaluasi CAD/CAM ya. Sayang sekali di sini tidak ada. Oh iya, ada ini ya pada pulpen di Zoom. Baik, evaluasi ini untuk apa? Untuk menilai apa yang telah kita laksanakan tempo hari gitu ya. Kita nilai, terus kalau yang bagus ya biarkan saja, yang penilaiannya kurang bagus, apalagi penilaiannya sangat membahayakan, itu harus diperbaikin ya. Jadi nanti ada poin-poin yang perlu diperbaikin, ada yang tidak ya. Kenapa diperbaiki? Ya tadi untuk agar tidak membahayakan alat gitu ya. Untuk kelangsungan praktikum gitu, jangan sampai ada dari kalian yang mengakibatkan alatnya rusak sehingga kelompok lain tidak bisa melanjutkan gitu kira-kira ya. Oke, evaluasi yang pertama ini dibagi 4 ya. Evaluasinya itu pertama adalah CAD, kedua adalah CAM, ketiga adalah fastening, terakhir 4 adalah Mach 3. Kita mulai dari temuan CAD, tetapi ini minor ya. Minor itu ya kecil lah.
tidak terlalu, kalau temuan besar tuh mayor ya, maksudnya jadi dia sangat membahayakan. Tapi kan di CAT ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan keselamatan gitu ya. Tidak terlalu berhubungan. Nah, kalau yang sangat berhubungan tuh Mach 3, Aspire, dan fastening ya. Oke, tidak ada small circle ini maksudnya apa? Di sini dalam bahasa Indonesianya sebenarnya sih lingkaran kecil aja gitu ya, nggak usah pakai bahasa Inggris, cuman supaya lebih cepat aja ya menulisnya gitu ya, lebih singkat gitu. Tidak ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu adalah untuk membantu ya, membantu. Jadi misalkan saya ambil contoh ya, misalkan materi inilah ya, materi ini, material sebesar ini, kemudian saya ingin potong jadi dua, gitu. Paling gampang aja, jadi dua. Nah, untuk memotong itu harus ada lingkaran-lingkaran kecil itu. Itu yang dimaksud dengan small circles. Lingkaran-lingkaran kecil sebesar 1 mili, gitu, sebesar 1 mili, yang itu akan digunakan untuk bor ya, untuk drill. Di drill, 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 drill gitu. Kecil-kecil drillnya, terus pendek-pendek, tidak terlalu, ini kan misalkan ini 13,6 gitu. Nah, drillnya tidak perlu sampai sedalam 13,6, jadi cukup misalkan 2 mili gitu. Apakah itu akan terpotong? Tidak, nanti akan dibantu potong dengan alat potong yang pernah saya kirim fotonya tuh di grup, alat alat potong gitu ya. Gitu. Jadi small circles berguna untuk memandu drill bit dan juga memandu alat potong. Ketika kalian menggunakan alat potong, kalau tidak ada panduannya, dijamin pasti mencong gitu ya. Dijamin pasti ya lurus ya, karena alat potongnya itu alat potongnya lurus. Tapi kalau awal mulanya nggak lurus, akhirnya lurus tapi belok, lurus tapi mencong gitu. Nah, di sini si small circle ini berguna untuk memandu. Karena si drill bitnya itu ketika dia mendrill itu kan pasti lurus gitu ya. Nah, karena lurus itulah yang menjadi panduan bagi alat selanjutnya. Itu menjadi alat potong. Oleh karena itu di CAT kalian semuanya saya berikan nilai A-, gitu. Ini penting ya. Pentingnya misalkan di sini proses potong menggunakan kombinasi drill bit dan mesin potong gitu. Jadi small circle itu buat memandu proses potongnya menggunakan drill bit dulu ya, karena lebih irit waste. Kenapa lebih irit waste? Karena drill bitnya itu hanya 1 mm. Sementara kalian pakainya 3 mm kan? Gitu. Kemudian selain irit waste, kita menggunakan, selanjutnya kita menggunakan mesin potong karena lebih cepat selesai. Nah, mesin potong ini tebalnya itu tidak lebih dari 2 mili, kira-kira di bawah 1,5 ya. Di bawah 1,5 mili. Jadi piringan gergaji gitu ya, yang sangat tipis, lebih dari 1 mili ya, tetapi kurang dari 1,5. Ya kan, lebih, jadi tetap lebih irit waste dibandingin kalau kalian memakai apa 3 mm ya, milling bit 3 mm. Nah, di situ pentingnya adalah untuk waste dan cepat selesai. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di materi Aspire kira-kira 3 minggu yang lalu ya.
Ya, waktu kita ketemu di hari Jumat, ketemu di lab komputasi, di situ saya tampilkan lingkaran-lingkaran kecil itu. Barangkali saya pernah menceritakannya mungkin di sesi yang pertama ya, yang sesi 3 mungkin tidak. Jadi ketika di record mungkin saya lupa menjelaskan kenapa memakai lingkaran-lingkaran yang kecil, alasannya apa. Nah, alasannya ini karena lebih request dan karena lebih cepat selesai. Gitu. Oke, yang kedua, tidak bisa join garis. Ini yang saya temukan banyak dari kalian tidak bisa join garis di software CAD yang lama ya. Software CAD yang saya punya itu 2007. Nah, singkat ceritanya di sini caranya saya kasih panduan, ketik saja pedit, kemudian pilih multiple atau ketik M, kemudian pilih garisnya mana yang akan digabung, kemudian ketik yes atau y saja. Biasanya kan CAD itu memakainya singkatan-singkatan ya, cuma hurufnya aja misalkan. Misalkan pedit ini sebenarnya poly edit gitu. Polyline yang diedit. Jadinya pedit. Lanjut ya ke setelah yes, kemudian pilih huruf J atau join, kemudian enter enter enter, nanti dia keluar sendiri ya. Dan nanti ada hasilnya adalah sudah terjoin. Gitu. Terus yang ketiga ya, temuan cat minor tidak mengubah ke file DXF. Jadi ya beberapa kelompok tidak. Jadi si kelompok itu nanya, Pak, CAD saya 2020 gitu, CAD saya 2021, ini 2027, jadi nggak bisa. Nah, padahal di instruksi kerja yang pernah saya upload itu, dan saya juga pernah cerita juga di Aspire ya, di materi Aspire 3 minggu yang lalu saya cerita, kenapa instruksi kerja itu memakai DXF gitu. Nah, disitulah makanya alasan saya kenapa pakai DXF, karena supaya aman gitu ya, untuk bisa berjalan di segala versi. Ya, lebih terjamin kelancarannya. Itu alasannya di instruksi kerja kenapa pakai DXF. Gitu. Kalau nggak salah saya juga pernah menjelaskan di lab ini, proses manufaktur ini, sistem produksi. Saya pernah menjelaskan bahwa software CAD-nya 2007 gitu. Ya, cuma barangkali mungkin tidak terekam ya. Tetapi setiap sesi 1, 2, 3 saya selalu menjelaskan kenapa di IK itu pakai DXF gitu. Saya selalu menjelaskan itu. Itu yang saya ingat ya. Mudah-mudahan sih di materi Aspire saya pernah menjelaskan bahwa di lab ini menggunakan CAD yang lama 2007 gitu ya. Barangkali kalian tidak menyimak atau saya yang lupa untuk menjelaskan. Oke, saya rasa itu aja temuan CAD minornya. Selanjutnya adalah temuan yang ada di Aspire Camp. Di sini sangat banyak gitu. Dibandingin yang tadi ini sangat banyak. Tadi barangkali cuma ada 5, di sini ada 15 ya. Nah, di sini kelihatan bebannya ya. Oh, ternyata bebannya operator Aspire tuh banyak juga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari 15 poin ini ada yang bahaya, ada yang tidak, dan ada yang saya abaikan. Ya. Oke, misalkan nomor 1, tidak memakai drill untuk bantu potong. Ini berhubungan dengan materi atau berhubungan dengan slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya itu tadi saya katakan small circle, lingkaran-lingkaran kecil itu untuk membantu potong. Nah, di situ tidak ada. Jadi maksudnya ketika kalau CAD-nya tidak ada, tapi Aspire-nya ada, misalkan kalian bikin sendiri, itu bagus gitu ya. Jadi nanti si CAD-nya itu yang tadinya A-, tapi karena di Aspire kalian bikin
drill untuk bantu potong, jadinya sempurna gitu. Jadinya si cat yang tadi A minus, saya batalkan, ya menjadi A gitu. Karena tadi kelemahan yang di cat ditambal di aspire. Jadi ada cara penilaian saya itu ada yang berdasarkan hasilnya saja, ada yang berdasarkan prosesnya. Ya, hasilnya terserah hasilnya seperti apa, tapi prosesnya harus benar gitu ya. Ya, contohnya di fastening itu ada prosesnya nggak benar ya, tetapi hasilnya bagus. Fasteningnya jadi eh, bautnya kebalik, tapi materialnya tidak goyang. Ya, hasilnya bagus. Jadi saya abaikan prosesnya. Itu saya beri nilai sempurna. Oke. Yang kedua, memprofil angin atau boros jalur. Saya sebut istilahnya adalah boros jalur. Jadi ini maksudnya gini ya. Anggaplah, terus bornya jauh ya. Anggaplah ini bor ya, ini terlalu ini ya, terlalu besar ini aja lah. Anggaplah ini adalah milling bit ya, milling bit. Terus ini adalah material. Jadi ada kelompok yang salah paham gitu ya. Benar-benar salah gitu ya, benar-benar salah. Eh, karena barangkali karena saya menyebut jangan memotong angin kalau gini. Nah, kalau bisa lihat, nah kalau kalian begini kan motong angin ya. Paham nggak tuh maksudnya? Nggak kelihatan ya, atau di atas. Nah, begini. Misalkan nih perjalanan millingnya begini. Set terus ke sini ke kanan gitu ya. Ini motong angin. Kalian motong apa? Mendingan nggak usah motong gitu. Nah, barangkali salah pahamnya kalau motong angin itu salah, berarti jangan motong angin, berarti motong aja materialnya gitu. Material dipotong, jadi lucu juga ya. Aduh. Misalkan kebetulan nih ada ya. Ini materialnya, ini bendanya nih. Nah, misalkan begini. Ya inilah akibatnya kalau pakai video ya susah ya. Kalau tatap muka itu enak. Langsung di depannya saya bisa menjelaskan dengan mudah. Misalkan begini aja, gini deh ya. Aduh, gini. Yang ini material, yang ini yang akan kita potong nih. Begini motongnya. Gitu ya. Nah, yang saya permasalahkan tuh di bawah. Buat apa dipotong? Ini kan sudah bentuknya udah di pinggir gitu. Buat apa dipotong? Itu kan sama aja motong angin gitu. Nah, sama si ada kelompok tidak cuma satu ya. Mereka tuh punya pemahaman bahwa motong angin salah sehingga dia memotong semuanya. Potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, sebentar. Saya pause dulu ya. Ya, singkat cerita, eh, jangan motong angin tuh maksudnya jangan boros. Intinya itu aja. Intinya jangan boros. Tapi kalian malah malah boros gitu loh. Saya bilang jangan motong angin, ya udah kalau kalau gitu kita motong materialnya aja gitu. Maksud saya, selagi memang tanpa memotong material itu barangnya sudah jadi, tanpa motong aja sudah jadi. Terus untuk apa motong material? Kan itu nambah kerjaan gitu ya. Makanya saya tulis di situ boros boros jalur gitu. Oke, nomor 3, terlalu memperhatikan detail seperti fillet and chamfer.
kita kan membuat alat penjepit. Nah, fillet dan chamfer itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu dibuat. Padahal itu kan cuma buat jepitan doang gitu. Nah, akibatnya apa? Si mahasiswa beralasan, kan saya bilang, oh kamu boros jalur gitu. Boros jalur untuk apa kamu memotong di sini? Tanpa dipotong pun dia kan sudah jadi. Nah, terus alasannya karena bentuk yang Bapak kasih ke saya itu bentuknya fillet. Ada fillet, ada lengkungan. Jadi si milling bitnya harus jalan ke situ supaya membuat si filletnya itu gitu. Jadi ada dua alasan kenapa itu saya anggap tidak benar itu ya. Pertama ini ya, pertama terlalu kalaupun fillet and chamfernya itu jadi atau enggak jadi pun tetap bisa apa namanya? Tetap bisa menjepit kan begitu. Oke, kemudian kalaupun memang sangat diperlukan ada argumen tertentu yang benar-benar sangat membutuhkan fillet and chamfer, ya sudah kalau gitu saya bilang ke dia untuk fokus aja ke fillet dan chamfer, jangan semuanya. Jadi bikin gambar fillet saja sehingga dia fokus dan perjalanannya si milling itu kita serahkan ke si Mac3 gitu ya atau Aspire kita serahkan kepada Aspire untuk perjalanannya si milling bit setelah dia mengerjakan di sini dia mau berjalan kemana terserah. Itu sangat berguna kalau untuk membuat banyak ya, membuat apa ini? Membuat benda yang banyak misalkan berjejer begini, berjejer banyak gitu. Nah, jadi fokus aja kita bikin filletnya saja. Nanti biar ini yang berjalan sendiri mau yang menentukan gitu. Oke, itu kira-kira yang nomor 3 ya, terlalu memperhatikan. Nah, jadi nanti kalau terlalu memperhatikan fillet and chamfer nanti bisa kalah cepat gitu ya. Kalah cepat selesai. Jadi yang temannya sudah selesai, sudah barangkali bisa dijual gitu ya. Ini masih ngurusin fillet sama chamfer. Yang nomor 4 ya, ada nih kelompok, tidak perlu saya sebut lah ya. Saya baru nemuin satu tapi saya yakin sih ada lagi selain kelompok itu ya. Jadi untuk memotong itu, jadi duluan potong daripada pocket ya. Masih ingat nggak penjepit? Atau ini deh, atau ini aja bisa ya. Tuh lihat bolong ini, bolong di tengah. Nah, si kelompok itu yang nomor 4 tuh ya, duluan potong profil baru pocket. Mereka memotong dulu, baru mengerjakan ini. Apa yang terjadi kalau begitu? Kalau ini dipotong dulu berarti copot dong. Copot dia, karena udah dipotong duluan. Habis itu pocket. Pocketnya pasti ya, pocketnya itu pasti nggak sempurna bentuknya. Pasti tidak lingkaran, pasti lonjong benjol-benjol itu karena dia kan gerak-gerak. Kenapa gerak-gerak? Karena ada celah. Celah di sekitar lingkaran ini ya, ada gap. Kenapa ada gap? Karena bekas potongan kan. Ketika dipotong ya pasti ada celah, apa sudah menjadi serbuk gitu ya. Sudah berubah menjadi serbuk, terus ada celah bekas potongan. Jadi ini dia goyang. Oke, saya rasa itu aja cukup menjelaskan yang nomor 4 gitu ya. Kita ke profile outside untuk membuat lubang. Itu mudah sih dicerna ya, sebentar. Yang nomor 5 ya, profile outside. Jadi membuat lubang. Jadi membuat lubang itu bisa pakai profile, bisa pakai pocket. Kalau pocket itu tidak ada pilihan outside, inside, atau on.
Di pocket itu tidak ada pilihan itu. Nah, kalau di profile ya, yang di nomor 5 ini, dia ada pilihan itu ya, outside, inside, sama on. Nah, untuk membuat lubang ini harusnya inside ya, jangan outside. Rencananya mau buat lubang sebesar ini diameternya. Kalau pilih outside berarti nanti lubangnya makin besar gitu. Itu sudah pernah saya jelaskan di materi Aspire sehingga tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Next ke 6, belum ganti ke milimeter ya, itu tidak perlu dijelaskan, itu sudah sangat jelas. Yang nomor 7, posisi datum boros material. Apa tuh maksudnya? Posisi datum boros material. Oh iya, jadi si kelompok itu membuat, saya lupa antara datumnya atau si materialnya yang taruh di tengah-tengah. Gitu. Antara dua itu. Intinya boros material gitu. Terus beliau berargumen, oh ini bukan boros material Pak, ini untuk menyelamatkan supaya si spindle-nya tidak menabrak penahan gitu. Nah, kalau ya saya jelaskan, kalau posisinya seperti ini katanya nabrak, ya jangan begini dong. Jadi berdiri dong. Gitu maksudnya. Ya, kalau begini nabrak, jangan spindle-nya yang dirubah, jangan datum yang dirubah, tapi ininya yang dirubah, gimana caranya supaya nggak nabrak. Bisa nggak? Ternyata bisa. Gitu, ternyata bisa atau fasteningnya cara menjepitnya yang dirubah gitu. Jadi kita harus mempertahankan gimana caranya tuh nggak boros. Ya, apanya yang dirubah? Jepitannya mungkin dirubah, posisi posisi gambarnya dirubah, gitu. Pokoknya apa yang dirubah agar material tidak boros. Kemudian yang nomor 8 ya, posisi benda kerja menabrak penjepit. Itu sangat jelas ya, posisi benda kerja menabrak jepit. Jadi tidak menyadari. Ketika mau tekan tombol hijau, kemudian lapor saya lihat, loh mereka kok yakin ingin menekan tombol hijau. Kok yakin? Ya, ya mereka bilang yakin itu ya. Ya saya kasih tahu bahwa ini akan menabrak. Nah, sekarang pertanyaannya, itu salah siapa? Itu bebannya siapa? Itu tanggung jawabnya siapa? Ya, itu tanggung jawabnya si fastener atau tanggung jawabnya Aspire. Nah, saya berasumsi untuk sementara ini saya berasumsi salahnya si fastener ya. Meskipun bisa bisa saja kedua-duanya salah, tapi kan saya harus milih salah satu. Soalnya kalau salah dua-duanya nanti Aspire nilainya dapat berkurang, fastener nilainya berkurang. Ya, jadi nggak perlu berkurang dua-duanya gitu. Kalau menurut saya asumsinya satu aja. Siapa yang menjadi siapa yang bertanggung jawab. Nah, apa yang harus dilakukan supaya tidak salah lagi? Ya, mengukur diri saja. Mengukur diri itu maksudnya ya kalau memang mampu untuk mengikuti salah satunya aja. Misalkan nih, kalau saya lihat di sini kan Aspire bebannya banyak banget tuh, kesalahannya sampai 15, sehingga maka fastener saya asumsikan untuk mengalah, untuk fastener tidak hanya melihat pengencangan ya, tidak hanya melihat material, tapi dia juga harus melihat si Aspire-nya. Begitu. Dia juga harus melihat simulasinya. Jadi ikut melihat simulasi, atau maksudnya adalah kerjaannya fastener tuh bertambah gitu. Ya.
karena kita lihat kalau expire itu kok kesalahannya sampai 15, berarti kan artinya banyak yang perlu diperhatikan di expire. Nah, sementara di fastener itu coba kita lihat fastener, dia cuma fastening cuma 5 gitu. Jadi saya rasa bolehlah si operator fastening itu menambahkan pekerjaannya gitu ya. Untuk yang nomor 8 ya. Oke, nomor 9, kecepatan feed lambat sampai selesai 6 jam. Ada satu kelompok yang sudah benar, apa namanya, langkahnya sudah benar tapi nilainya salah gitu. Masa sih 6 jam gitu. Benda sekecil ini aja 6 jam gitu. Hanya untuk benda kecil imut gitu ya. Ya, nomor 10, bingung mengapa tidak bolong. Jadi ada kelompok nanya sama saya, Pak, ini kenapa tidak bolong? Padahal thickness sudah ditambah gitu. Lah, saya agak geli juga mendengarnya itu. Ya, kalau thickness-nya ketebalan ditambah ya pasti tidak bolong. Kenapa bertanya gitu maksud saya mau. Tapi ya sudahlah itu dipikir sendiri sajalah. Tapi pada akhirnya ngerti juga gitu ya. Pada akhirnya ngerti juga ini kan ada di materi expire 3 minggu yang lalu gitu. Oke, nomor 11, salah simpan file ke CRV3D. Harusnya tetap gitu. Jadi ketika buka di Mac3 ya, ketika buka di Mac3 yang di-load adalah file CRV3D gitu. Itu salah siapa ya? Bebannya siapa itu? Tapi kalau masalah penyimpanan itu, penyimpanan tab khususnya itu ya adanya di Aspire ya. Saya rasa itu bukan tanggung jawabnya Mac gitu ya. Ini tanggung jawabnya operator Aspire atau operator CAM gitu ya. Kemudian ada kelompok yang lupa simpannya di mana gitu. Sehingga di Mac3-nya nggak selesai karena lupa simpan di mana, terus tanya sama saya, lo mana saya tahu gitu. Oke, nomor 13, menggunakan bit yang berbeda pada multi operasi. Multi operasi itu ini nanti ada tugas multi operasi nanti. Saya rasa ini ada 3 ya, tapi kalau yang kemarin itu cuma 2. Ini ada 3 operasi. Misalkan operasi profile, operasi pocket, operasi drill gitu. Biasanya itu 3 itu yang paling sering digunakan ya. Sekaligus sekali jalan operasinya 3. Nah, itu namanya multi operasi. Nah, di nomor 13 ini yang mau saya bahas adalah menggunakan bit yang berbeda. Itu tidak bisa. Ya. Kenapa? Ya, drill. Drill kan mata bornya atau bitnya itu kan drill. Bit khusus drill. Gitu. Terus yang lainnya drill milling. Kalau di mesin CNC besar yang milik teknik mesin itu yang di bawah yang besar kayak mobil itu, ya itu bisa, dia otomatis, ya dia punya spindle yang bisa berganti tools, gitu ceritanya. Itu dia bisa, misalkan pertama membuat pocket berarti end mill, setelah end mill selesai masih end mill lagi, dan terakhir adalah drill. Nah pas yang terakhir dia ganti sendiri otomatis itu alatnya, dia tarik terus berputar, ganti, pokoknya ganti tools menjadi drill. Nah, bisa. Ini sudah saya jelaskan juga ya di materi SPH 3 minggu yang lalu. Ya, bahwa saya bilang begini, setiap operasi ini harus sama gitu. Karena saya bilang gini, karena mesin yang saya punya ini masih manual gitu. Saya masih ingat tuh. Nggak bisa ganti secara otomatis, masih manual gitu. Ya. Oke. Lanjut ya, nomor 14, salah memilih bit. Ini
ini berhubungan dengan 13 ya. Jadi untuk profilnya pakainya Balnos, terus untuk pocketnya memakai Nmil. Jadi harus sama lah intinya ya. Yang nomor 14 ini kan harusnya bukan Balnos, harusnya Nmil dua-duanya. Pocket dan profile itu Nmil ya, paling cocok itu Nmil. Nah kalau Balnos itu untuk 3 dimensi. Ada tombol di Aspire itu, di tombol di bawah itu, memang dia lebih cocok pakai Balnos. Khusus banget itu Balnos buat 3 dimensi. Dan itu akan kita kerjakan untuk membuat convex tadi yang di materi yang terakhir itu 3D printing. Nanti kita akan pakai Balnos. Kita akan membuat kontur ya. 3 dimensi itu secara spesifiknya adalah kontur. Itu. Kontur tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Permukaan yang tidak rata gitu kan. Itu Balnos. Ukiran apa tuh yang terkenal tuh di Pati atau di Tuban atau di Jati gitu ya. Saya lupa tuh. Ya itu ukiran-ukiran itu memakai Balnos ya. Pasti itu. Tapi tidak hanya Balnos aja banyak ya. Untuk membuat ukiran. Oke lanjutnya nomor 15. Depth hanya 1 mm padahal ketebalan ini 3 mili tapi dia profil dan pocketnya 1 mili gitu. Ini sudah pernah saya bahas ya, di 3 minggu yang lalu, tapi masih salah gitu ya. Ya karena newbie gitu ya, baru juga pegang gitu apa yang bisa diharapkan dari orang-orang newbie gitu kan. Ya saya maklum sih ya. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini ke depan bisa lebih baik. Selanjutnya fastening ya. Oke, di sini yang nomor 1 masih goyang, berarti artinya belum paham mekanika teknik gitu ya. Kemudian yang nomor 2 baut terbalik. Yang baut terbalik ini sebenarnya saya abaikan sih. Karena pada kenyataannya materialnya terpasang dengan kencang, tidak goyang gitu ya. Teguh ya. Apa kok teguh ya? Maksudnya apa sih bahasa Indonesia dia tidak goyang gitu ya? Steady itu barangkali. Itu bahasa Inggris ya. Meskipun bautnya terbalik. Jadi baut terbalik oke lah saya maafkan gitu ya. Nah, yang nomor 3 nggak bisa ya. Boros penjepit itu tidak bisa dimaafkan kecuali kalau argumennya benar. Soalnya ada yang penjepitnya tuh sampai padahal kan materialnya tuh kecil. Memang saya sengaja pakai material kecil supaya nggak boros penjepit. 4 saja bisa. Ada kelompok yang bisa menjepit hanya 4 gitu ya. Kalau menjepit itu sebenarnya 3 juga bisa. Kalau 2 nggak bisa ya. Dua itu kecuali kalau kecil banget ya. Kalau kecil banget seperti ini 2 dijepit bisa. Ini cukup 2 ya. 2 penjepit bisa. Nah, kalau kemarin kalau modelnya penjepit itu 3 juga bisa kalau modelnya penjepit. Nah, tapi ada yang menjepit sampai 4 gitu ya. Itu boros penjepit ya. Ada yang sampai 5 gitu ya. Tapi katanya begini, oh ini harus ditambahin ini. Tadinya kami memang maunya 4, tapi karena ini bahannya melengkung gitu. Akhirnya terpaksa dijepit lagi gitu ceritanya. Oke, saya terima ya. Nomor 4, posisi penjepit bisa ditabrak oleh bit. Oke, posisi penjepit. Jadi si operator fastening ini harus bisa memposisikan penjepit sedemikian rupa supaya nggak ditabrak oleh bit. Nah, muncullah pertanyaan ini salahnya si Aspire. Ya bisa jadi karena
operator Aspire nggak ngasih tahu misalkan, tapi kan tadi saya bilang, ini asumsi saya ya, asumsi saya bahwa Aspire itu karena kesalahannya banyak, maka dia tidak ada kewajiban untuk ngasih tahu si tukang fasteningnya gitu. Oleh karena itu, ya apalagi si tukang fastening ini cuma apa sih, kesalahannya cuma kecil kok gitu, sedikit. Jadi alangkah baiknya kalau eh, operator fastening ini nambah kerjaan, yaitu memperhatikan bagaimana prosesnya di simulasi Aspire. Yang nomor 5, belum ganti bit untuk profile atau pocket. Gitu. Sebenarnya ini kesalahannya kesalahannya itu terdeteksi ketika pada saat sebelum tombol hijau. Berarti pada saat fase Mach 3 ya. Pada fase Mach 3 saya lihat kok belum ganti bit gitu. Nah, jadi ini tanggung jawab siapa? Gitu ya. Yang nomor 5 itu belum ganti bit untuk profile dan pocket. Ya, ini silakan kalian rembuk sendiri ya. Ini tanggung jawab siapa? Nah, kenapa saya tulis di sini ya, ya no problem lah, supaya buat mengingatkan saja. Tidak harus tanggung jawab fastening ya, itu tergantung negosiasi internal kalian ya. Oke, temuan Maktri ya, menabrak atas, menabrak bawah. Jadi spindolnya itu sampai nabrak atas. Aduh, ini saya agak agak khawatir banget gitu. Waduh, jangan sampai ini rusak gitu ya. Padahal sudah saya sediakan videonya gitu, tapi masih nabrak juga gitu. Apalagi yang nomor 3 tuh. Yang nomor 3 ini fatal banget ya. Jadi ada satu kelompok yang dia pencet, pokoknya intinya eh, nabrak itu. Nabrak itu bisa sampai 3 detik gitu ya. Dededededededed. Loh, kok nggak berhenti berhenti nih orang, saya biarin aja gitu. Ini kok nggak sadar sadar gitu. Maksudnya yang mencet keyboardnya itu loh, kenapa dia nggak berhenti gitu. Nah, tapi temennya ada yang sigap menekan tombol darurat. Itu udah bener itu ya. Tinggal satu itu orang itu yang menekan keyboard kok nggak berhenti berhenti, ini nggak sadar sadar, ini saya yakin nih nggak nonton kayaknya nih ya, nggak, saya yakin. Nah, maksud saya tolong kelompok kalian itu jangan serahkan kepada temen yang kira-kira tidak mampu gitu loh. Adapun kalau saking saking tidak ada SDM lain gitu, ya pastikan mereka menonton gitu. Sudah nonton belum gitu. Terserah gimana cara masnya. Soalnya kalau itu nggak dipastiin nanti kayak yang nomor 3 ini. Nabrak terus 3 detik lah kira-kira itu ya. Saya perkirakan itu bisa, mungkin tetap berjalan mesinnya tetapi menjadi tidak akurat gitu. Bisa jadi kan? Tidak rusak, tapi bisa jadi tidak akurat gitu. Menjadi tidak akurat. Yang nomor 4 ya, sumbu Z bit, bit menabrak penjepit. Ya, jadi ketika go to zero itu menabrak penjepit, saya sudah maksudnya saya memang tidak melihat menabrak, tetapi ketika saya periksa tiba-tiba tahu-tahu sudah nangkring di situ. Oh, terus saya lihat, oh ini sih kena gitu. Ini salah siapa gitu. Ini tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab fastening kah atau tanggung jawab operator maktri yang tidak berhati-hati? Gitu ya. Jadi saya balik ke belakang ya. Saya jadi ingat eh, nomor 4 ini, saya tegaskan sekali lagi ya. Pasang penjepit atau pasang penahan, saya mohon untuk sangat berhati-hati. Caranya adalah
memastikan apakah bit akan lewat situ gitu. Kira-kira bit lewat sini nggak ya? Gitu. Itu aja lah intinya. Oke. Yang nomor 5 ini ya, feed rate override. Ketika feed rate override itu apa sih? Feed rate itu kecepatan makannya gitu ya. Itu lebih lebih dari 100 gitu. Jadi ketika akan eksekusi yang tombol hijau itu kalau nggak dirubah nih, feed rate yang nggak dirubah kan, kemarin tuh feed rate-nya sampai 210 gitu. Feed rate sampai 210 gitu. Berarti kan itu 2 kali lipat ya kan. Baru mulai aja udah kenceng banget gitu. Nah, itu fatal ya, fatal. Oke, jangan sampai itu ya. Override itu maksudnya, jadi di dalam Aspire sudah kita tetapkan bahwa kecepatannya F240 misalkan. Di Aspire. Di Aspire itu sudah ditetapkan 240. Nah, ketika dikirim ke Mark3, kita bisa merubahnya, kita bisa mengoverride. Override itu mengambil alih. Gitu. Jadi kecepatannya diambil alih oleh si Mark3 karena bisa jadi si operator Mark3 tahu persis kelemahannya bahwa atau tahu persis keunggulan si mesin. Oh, mesin ini bisa kok gitu. Saya barusan beli uh, milling bit gitu, milling bit titanium yang bahan bakunya pesawat ruang angkasa gitu. Milling bit titanium yang sangat keras. Oke, biar saya ambil alih kecepatannya. Yang tadinya kamu kecepatannya F240, saya jadiin F300 saja. Itu bisa, itu tanggung jawabnya Mark3. Oke, nomor 6 ya. Bit belum diganti. Nah, yang tadi nih. Ini sengaja saya, nah itu nomor 5 ya. Ini salah Mark3 atau salah fastener. Ini sudah dibahas ya. Ini cuma mengingatkan saja. Nomor 7, tidak tahu tombol tab. Jadi menggerakkan spindle itu lambat banget. Lambat banget. Lah, apa mereka nggak merasa bahwa itu lambat gitu ya? Gitu ya. Jadi gimana cara mengencangkannya supaya jalannya cepat? Pakai tombol tab gitu. Kalau mau menggerakkan secara manual, memindahkan pakai keyboard, tapi memindahkannya cepat, itu kecepatannya itu dirubah pakai tombol tab. Oke, ini sudah ada loh di YouTube ya. Oke, nomor 8, belum sampai Mark 3 itu yang saya temukan karena banyak hal ya. Terutama ada yang lupa nyimpen di mana, ada yang nggak tahu gimana caranya join, ada yang masang fastening nggak selesai-selesai. Ya, ada yang nggak selesai-selesai. Oke, nomor 9, go to zero yang tidak perlu gitu. Ya, saya melihat ini bahaya gitu. Jadi saya untuk apa ke situ gitu ya. Tapi nanti barangkali akan saya ini tidak tidak apa namanya? Mungkin bisa bisa saya abaikan ya go to zero. Jadi kalau nggak salah saya melihat itu belum-belum udah go to zero aja gitu. Saya khawatirnya nabrak gitu ya. Harusnya zero-nya dulu ditentukan, baru go to zero gitu. Bukannya go to zero dulu baru baru ditentukan nol-nolnya gitu ya. Itu yang nomor 9 ini bisa bisa diabaikan atau bisa dijadikan evaluasi yang cukup penting gitu ya. Yang mempengaruhi keselamatan juga bisa nih yang nomor 9. Oke, slide berikut cara aman menentukan depth. Nah, ini materi yang ketinggalan sebenarnya. Sebenarnya ini harusnya ada di materi minggu lalu ya di YouTube itu ya yang
saya kirim YouTube Live ya. Saya kan bikin materi pakai YouTube Live. Ya, meskipun si materi Aspire juga ada di YouTube, tapi maksud saya YouTube itu YouTube Live ya yang kemarin itu. Harusnya di situ, tapi eh, barangkali saya lupa atau terlalu banyak informasi jadinya mungkin ya dicicil lah ya. Nah, oleh karena itu, karena materi ini belum matang, jadi saya tidak berani untuk saya izinkan kalian beroperasi secara real. Kemarin itu saya tidak berani gitu ya, karena belum terjamin. Nah, gimana caranya supaya terjamin? Itu ini caranya. Ya, ini saya memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa alat akan selamat dengan cara seperti ini. Jadi pertama adalah tentukan datum Z, ya. Tentukan datum Z. Caranya gimana? Caranya turunkan, oh salah, saya ulangi. Datum Z itu maksudnya 0 ya. Nilai 0 Z itu adanya di, aduh, ini seharusnya saya live ini ya. Jadi tadinya saya mau kasih cara yang alternatif ya, cara lain, yang mana saya pernah bilang di YouTube Live, ada cara yang lebih aman, tetapi agak merepotkan, saya bilang gitu. Yaitu spindle-nya itu dikendorkan dengan memakai kunci yang sebesar ini. Kan waktu itu saya pernah menjelaskan seperti itu, kunci L yang besar gitu. Kenapa kuncinya besar ya? Karena pengikat spindle-nya itu kuat gitu ya. Jadi butuh yang besar. Nah, spindle-nya itu nanti dia turun, tapi harus ditahan. Maksudnya harus dijaga supaya jangan jatuh langsung. Takutnya ketika dikendorkan dia langsung jatuh, terus bitnya bisa patah gitu. Karena jatuhnya terlalu tinggi gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak jatuh terlalu tinggi? Spindle-nya itu atau milling bitnya itu ditaruh di atas material ya kira-kira 1 mili lah gitu. Kalian kalau kalian kerepotan untuk 0,1 mili kan susah ya. Ya taruhlah 2 atau 3 mili ya, 2 atau 3 mili gini gitu. Terus kelihatan nggak? 2 atau 3 mili. Kemudian spindle-nya dikendorkan, nanti dia turun sendiri, tek gitu. Yang dikendorkan tuh bukan koletnya, bukan cuk ya. Ini namanya cuk. Ini namanya cuk. Terus anggaplah ini mata bornya ya. Gitu. Ini namanya cuk. Terus kalau yang di dalam ini namanya kolet. Ini penjepit yang di dalam CNC namanya kolet. Nah, saya minta dikendorkan itu spindle-nya, bukan koletnya yang dikendorkan. Bukan cuknya yang dikendorkan, tapi spindle. Nanti dia akan turun, tapi dijagain ya supaya jangan terlalu kencang turunnya, takutnya materialnya cacat, bitnya patah barangkali gitu. Nah, ketika dia sudah nyentuh begini, baru dikencangkan. Ya, spindle-nya dikencangkan lagi. Terus Z-nya ditekan 0. Nah, dengan dia menyentuh, bukan menabrak ya, dengan dia menyentuh, artinya dia 0. Itu adalah langkah yang nomor 1. Bukan yang nomor 2. Ya. Yang nomor 1 itu tentukan datum Z. Maksudnya datum Z-nya 0 itu menyentuh di atas material.
Gimana caranya menyentuh? Spindle-nya dikendorin. Itu cara yang paling cepat, bukan, cara yang paling yakin, ya. Yakin pasti nyentuh, tetapi belum tentu cara paling cepat. Nah, ada nggak cara yang lebih cepat? Ada. Yang kemarin kalian lakukan itu adalah cara yang menurut saya cepat, yaitu dengan patah. Jadi di apa namanya? Ya turun 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 terus terus turun tek 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 tek. Nah, di sini tapi timbul pertanyaan. Ya, meskipun caranya cepat, tapi timbul pertanyaan, yakin ini sudah nyentuh gitu. Ya, paham nggak? Nah, makanya ada trade off. Trade off itu ya keberuntungan di utak-atik, di sini beruntung tapi di sana rugi. Ya gimana caranya supaya di sana untung? Ya udah di sana untung tapi di sini rugi gitu. Trade off tuh. Akhirnya kita kita mencoba untuk cari titik temunya. Sulit ya. Itu sulit. Untuk mencari titik temunya sulit untuk kasus ini kayaknya salah satu ya, pilih salah satu mau cara cara yang kayak tukang parkir ya. Ya terus 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 ya terus gitu atau cara mengendurkan gitu. Atau cara mengendurkan spindle. Oke, nomor satu udah selesai ya. Jangan jangan lupa setelah menyentuh Z-nya dinolkan. Karena saya pribadi sering kali saya lupa ya. Udah nyentuh tapi nggak saya nolkan gitu. Ya. Nah, yang nomor dua ya, turunkan spindle sampai, maksudnya diturunkan tuh kayak yang tadi tukang parkir ya. Ya terus 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 gitu. Tapi sampai tapi hampir hampir menabrak si flatbed ya, bukannya si material. Jadi setelah misalkan nih, setelah setelah menyentuh, ya setelah berhasil yang nomor satu, itu eh, pindah, pindahkan si, tapi pindahnya harus di ke atasin dulu. Kalau kamu mau langsung pindah itu lecet. Saya pernah tuh itu dulu pertama kali mengoperasikan tuh main pindah aja. Oh iya lupa, harusnya dinaikin dulu. Untung nggak patah ya si milling bitnya tidak patah, cuma materialnya jadi lecet gitu ya. Jadi naik dulu, baru pindah, terus turun ya kayak tukang parkir ya terus terus terus, terus sampai hampir nabrak flatbed. Nah di situ catat tuh, baru nomor tiga tuh. Setelah hampir menabrak flatbed, hampir menyentuh aja deh, kalau menabrak kayaknya serem ya. Hampir menyentuh flatbed, baru catat angka sumbu Z-nya. Oh ternyata, misalkan nih biasanya, misalkan materialnya itu eh, 3, 3 mili misalkan. Misalkan 3 mili nih. Ya. Nah, biasanya si spindle atau si bitnya itu ketika hampir menabrak itu biasanya 2,8, 2,9 gitu. Ya. Padahal kan ini 3 mili. Nah, ketika hampir menabrak, kok 2,8 berarti yang ada 0,2. Nah, itulah makanya tadi saya bilang. Tadi saya bilang bahwa ini adalah akurat. Cara ini adalah yang eh, keterjaminannya bahwa peralatan akan selamat itu lebih tinggi, ya. Jaminannya lebih tinggi. Karena apa? Itu tadi secara real banget kalian lihat sendiri di flatbed, ya kayak tukang parkir tuh, stop stop udah dikit lagi nih misalkan, ini udah tipis banget, pas dilihat, loh kok 2,8, harusnya kan 2,99 itu kan saking saking tipisnya gitu maksud saya, saking saking tipisnya harusnya ini 2,99, tapi kok itu 2,8. Nah, oke, itu jadi apa akibatnya kalau kamu nggak pakai itu kemarin? Itu bisa nabrak loh, bisa bisa misalkan nih, misalkan ini tebelnya 9 mili nih. Ini tebelnya 9 mili. Terus di
expire, kamu tulis berapa berapa ini akan memotong ke dalam, berapa? Kamu tulis 9. Nah, saya khawatir, loh kalau gitu nanti nyentuh flatbed dong. Bisa kebayang nggak? Permukaan ini, dia kan bisa, dia kalau begini ya, ini kan, nah ini kan menyentuh nih. Permukaannya material dengan permukaan flatbed, dia bersentuhan. Ya, ini tebalnya 9 mili. Kalau kamu tulis 9 mili beneran, itu bisa lecet si flatbednya. Kemudian terbentuklah solusi di dalam kepala Anda. Oh ya udah kalau gitu jangan 9 mili. Gitu kan? Solusinya iya. Jangan 9 mili. Berapa? Misalkan 9,9. Sorry, 8,9. Tapi terjamin nggak? Jangan-jangan masih kena juga. Ya udah 9,8. Terjamin nggak? Itu kan perkiraan doang. Realnya berapa? Nah, itu yang tadi saya peragakan supaya terjamin kita harus benar-benar angka yang real kita lihat ya. Terus stop. Oh, tipis banget nih. Berapa? 2,9 misalkan atau 2,89 misalkan. Ya terserah mau berapapun angka itu kan real. Dengan angka real itu kan terjamin. Jadi saya butuh jaminan, butuh bukti yang real. Ya, kembali ke ke nomor 3 itu catat angka sumbu itu misalkan 2,89 atau 2,9 ya. Nah, 2,9 itu ditulis tuh yang nomor 4 tuh ya. Poin 4 ya, tuliskan angka itu di kedalaman potong, di expire. Gitu ya. Paham ya? Yang nomor 5 atau kalau misalkan si expire-nya aduh terlalu banyak kerjaan saya misalkan. Mundurnya jauh banget gitu. Aduh, mundurnya jauh nih. Ya, makanya nomor 5 saya kasih alternatif. Ya sudah, kalau gitu serahkan ke operator maktri. Caranya edit di G-code. Edit di G-code. Nah, ini harusnya ada videonya ya. Tapi nanti nyusul lah ya. Nyusul. Videonya nyusul saja. Sekarang ini yang presentasi dulu gitu ya. Presentasi. Oke, baik. Ini slide yang terakhir ya. Yaitu slide tentang menentukan depth agar tidak tabrak flatbed. Itu. Menentukan kedalaman supaya tidak menabrak flatbed. Jadi, ini wajib ya. Kalian jangan mengandalkan ini. Jangan mengandalkan ini. Jangan mengandalkan, oh tebalnya ini 9, terus kamu tulis 9. Jangan ya. Nah, kalian harus, ya memang ini memang bukti kuat. Ini bukti real. Ini 9 tuh, bukti real ini. Tapi kan ini sedang ada di tangan Anda, bukan ada di flatbed. Paham ya? Bukan ada di flatbed. Nah, terus supaya lebih real, ada sih ini taruh di flatbed, dikunci, terus diukur pakai ini. Nih, yang menonjol ini. Jadinya begini nanti. Nah, gitu. Berapa nih kedalamannya, gitu kan? Gitu. Apakah ini real juga? Ini kalau saya ragu-ragu karena kadang kadang gini. Miring begini, kadang miring begini, miring ke sono. Jadi kemiringan miring-miring begini tuh bisa mempengaruhi nilai yang ada di sini. Ya, miring begini, miring begini. Nilai ini bisa berubah jadi kurang bisa dipercaya. Ya, karena kurang bisa dipercaya itu
saya minta tolong pakai ini aja lah ya. Jangan lagi pakai ini. Terus mungkin kalian bertanya, kenapa diajarin kemarin? Ya, ya karena untuk pengetahuan aja. Ini kan penting untuk pengukuran, bagaimana cara menggunakan pengukuran. Bagaimana cara mengukur yang tepat supaya hasilnya baik, hasilnya sesuai, diukur. Kamu tahu nggak cara ngukurnya? Ya, ada yang cara ngukurnya ribet gitu. Ada cara yang mengukurnya ribet. Jadi ada kelompok mengukur ketebalan ini ya dalam keadaan ini sudah terkunci di fastening, terkunci di flatbed, terus dia begini. Loh, gimana caranya gitu? Terus saya lihat agak miring gitu. Karena apa? Dia menggunakan rel. Jadi ada celah rel itu, rel dimasukin ini dimasukin rel sehingga dia bisa. Kan ribet itu. Ngapain itu? Ya kalau nggak nggak tegak lurus. Makanya saya ajar nih loh caranya supaya biar lebih gampang maksud saya. Nah, begitu ya. Gitu. Jadi untuk pengetahuan saja caranya mengukur menggunakan ini. Terus ini nanti nih di sini ya. Ini cara cara menggunakan ini ya. Begini. Untuk lubang biasanya kalau yang ini untuk mengukur lubang, yang ini untuk mengukur poros ya. Nih poros kan di gambar teknik tuh ada bab-bab cara mengukur tuh ada. Ada gambar-gambar apa namanya? Mikrometer, ada gambar mengukur pakai laser, ada bab itu ya. Ya barangkali nggak disampaikan karena supaya to the point aja gitu, namanya juga gambar teknik kok jadi membahas pengukuran gitu. Seharusnya kan membahas cara menggambar, kenapa membahas cara mengukur ya. Bisa jadi karena alasannya seperti itu ya, sehingga cara-cara mengukur dibebankan di mata kuliah ini ya, mata kuliah praktikum terintegrasi kedua. Tapi itu no problem sih, nggak masalah buat saya. Yang penting intinya selamat, gimana caranya alat ini selamat, aman gitu ya. Nah sementara kalau operatornya selamat nggak? Gitu. Ya selama ini belum dijalankan, operator kan masih selamat-selamat aja ya kan. Nanti kalau sudah alatnya sudah terjamin keselamatannya, baru pakai kacamata gitu ya, pakai masker. Jadi jangan jangan dari awal gitu. Dari awal udah pakai kacamata lo, orang kerja aja belum gitu. Maksudnya beroperasi aja belum, udah pakai masker itu terlalu awal gitu. Nanti malah keringetan. Oke, baiklah itu eh, materi apa namanya? Materi evaluasi CAD/CAM sudah selesai. Video akan saya hentikan dan kita ketemu lagi di video tugas Aspire. Seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh langsung private message ya. Oke, terima kasih telah bersabar menyimak sampai habis ya, dan terima kasih sudah menerima tugas ini, yaitu tugas wajib untuk menyimak sampai habis gitu ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri.